Tapi apa gunanya gitu. Nah, ternyata setelah kita tahu khodam kita, lalu kita mau ngapain? Buat apa kita ngecek khodam kalau nggak bermanfaat buat diri kita, gitu kan? Nggak nambah cuan, nggak nambah penghasilan, nggak nambah income gitu ya. Jadi untuk apa fungsi cek khodam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dari Haris dan para netizen Rumus Kauripan, ada pertanyaan dari beberapa netizen yang menanyakan tentang masalah cek khodam. Nah, ini yang lagi viral, yang lagi rame belakangan ini ya, cek khodam. Sampai ada live TikTok, ada pelayanannya ya. Nah, jadi pertanyaannya, apa pesan Babe Haris terhadap cek khodam? Nah, ini cek khodam ini dulu mainan saya. Saya selalu nanya, saya selalu ngecek khodam. Tapi dulu saya tuh barang-barang, cincin-cincin, benda-benda tuh saya tanyakan khodam itu sama ahlinya dulu di Bogor tuh. Sama Pak Letnan Oman Sukaoman ya, Letnan Angkatan Laut, Purnawirawan. Nah, beliau memang ahli soal itu. Tapi apa gunanya gitu. Nah, ternyata setelah kita tahu khodam kita, lalu kita mau ngapain? Buat apa kita ngecek khodam kalau nggak bermanfaat buat diri kita, gitu kan? Nggak nambah cuan, nggak nambah penghasilan, nggak nambah income gitu ya. Jadi untuk apa fungsi cek khodam, gitu ya? Nah, cuman it's okay, ya oke-oke aja. Cek khodam itu untuk hiburan, tuh makhluk halus ya yang ada di sekitar kita. Nah, ada yang khodamnya rawa rontek, ada yang rawa bebek, ada yang rawa belong dan lain-lain tuh ya. Jadi itu ranah mereka ya, ranah orangnya. Ya, hiburan lah. Kenapa Babe bilang itu cuma hiburan? Karena manfaatnya apa? Setelah tahu khodamnya, lalu bisa komunikasi, lalu bisa diajak kerja bareng, bisa diajak kolaborasi. Enggak juga kan, itu ya. Nah, jadi jangan, manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna. Mereka itu makhluk kelas 2 gitu, ya, kelas-kelas lain setelah manusia gitu. Jadi jangan kita munculkan supremasinya gitu ya. Kitalah manusia, kitalah Tuhan yang mengatur diri kita sendiri. Kalau Allah mengatur semesta alam, nah kitalah yang mengatur. Tuhan itu artinya Rob, Rob itu artinya pengatur. Kitalah Rob bagi diri kita. Kitalah yang ngatur, jangan diatur-atur sama makhluk lain gitu ya. Gitu. Nah, jadi kita punya agama, kita punya tuntunan Al-Quran, Sunnah bagi yang Muslim ya. Jadi kita ikutin itu aja, gitu. Ikutin bagaimana cara mengabdi kepada Allah, gitu ya. Bagaimana cara cari makan yang baik, ya, penghasilan yang halal, gitu kan ya. Bahkan pesan Rasulullah, udlubul ilma walau kana fisin, tuntulah ilmu walau sampai ke negeri Cina, katanya gitu kan. Nah, artinya apa? Untuk duniawi kita boleh tuntut ke Cina. Apa istimewanya orang Cina, gitu ya, sehingga mereka hari ini kok populasinya cuma 4% di Indonesia, tapi kata Bosman bisa mempengaruhi mengambil alih 52% perekonomian, mengendalikan 52% perekonomian Indonesia. Apa istimewa mereka? Nah, ternyata Babe dapatkan mereka ini ujung tangannya naik, tangannya kicik-kicik, ujungnya naik, maju terus, tuh naik. Nah, sedangkan orang kita yang ngecek-ngecek kodam tadi sampai kucing luar tanduk, gak akan ada perubahan. Karena apa? Tangannya ribut, ujungnya ke bawah. Ini servo yang mengikat, ini servo yang nggak bisa
berubah selagi kita life path kita masih kita minta seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian dilalah, orang-orang Chinese itu total tanggal lahirnya kok tinggi gitu, ya. Misalnya 1 Agustus 1998 gitu, nah totalnya itu tinggi, 9, padahal mereka nggak minta loh, mereka nggak minta. Tapi itulah mereka diberi keunggulan duniawi oleh Allah SWT, sehingga ya ini ibarat ibarat buah mangga. Buah mangga itu berjenis-jenis, dari yang asam sampai yang manis gitu ya. Dari yang pohonnya gede sampai pohonnya kecil, ada mangga genja yang dia masih muda lagi udah berbuah, yang gampang di stek. Nah, kita bereksperimen seperti itu aja. Jadi umpama umpama Anda punya pohon mangga yang katakanlah mangga kampung. Mangga kampung ini pohonnya gede, buahnya asem, gitu kan. Nah, ini kenapa nggak dikawinin aja sama mangga kampung ini, kita kawinin sama mangga arum manis, mangga Indramayu, atau mangga Dongma, atau mangga Golek, atau mangga apapun yang buahnya tuh mahal dan manis. Ya, batangnya diambil dari mangga kampung, disambungin ranting yang mangga yang manis tadi itu. Nah, kemudian tunggu, nanti udah berbuah, pohonnya besar, buahnya lebat dan manis. Itu. Nah, apakah kita berdosa merubah takdir? Takdir mangga tadi yang mangga kampung, yang asam menjadi berbuah manis. Nah, apa yang Mbak Bel lakukan adalah cek barcode, bukan cek kodam. Ya, KTP itu adalah barcode diri yang terhubung ke server semesta. Nah, barcode-nya yang dirubah, bukan kodamnya. Gitu ya. Nah, barcode itu apa? Berupa apa? Nama, tanggal lahir, tanda tangan. Kalau ini nilai-nilai numeriknya masih rendah, nah ini bisa kita rubah. Bisa kita rubah, kita tukangin, kayak kita nukangin mangga tadi. Pohon mangga tadi, gimana supaya buahnya lebat? Itu boleh. Bukan bukan merubah takdir. Takdir itu adalah nasib. Nasib itu boleh dirubah. Perubahan itu perintah Allah. Ya, jadi nggak masalah, ya nggak masalah. Buat KTP ecek-ecek aja, bukan untuk menipu, bukan untuk membohongi publik. Kita untuk mengecoh semesta. Jadi ngerubah barcode untuk mengecoh semesta supaya Anda lebih berkualitas lagi. Saya kira gitu. Pertanyaan ini semoga menjawab pertanyaan Anda semua ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.